Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman dan kalian para penonton yang menonton video ini. Di sini saya akan membuat video berdurasi 30 menit untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yang dimana saya diharuskan untuk menjelaskan makalah yang telah dibuat oleh kelompok kami. Sebelum masuk ke penjelasan makalah, perkenalkan, nama saya Ibrahim Amiruddin dari kelas AA2 Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita masuk saja ke materi, yaitu menjelaskan makalah. Sebelum menjelaskan isi makalah, di sini saya akan menjelaskan urutan dalam makalah, yaitu yang pertama yaitu daftar isi. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Sudah sih, itu saja, nggak ada bab lain. Namun karena di sini saya hanya ditugaskan untuk menjelaskan tentang isi makalah, jadi untuk bab 1 yaitu yang isinya tentang pendahuluan, latar belakang, dan rumusan masalah, saya skip karena itu terlalu lama. Ya meskipun video ini diharuskan lama sih, nggak cuma 10 menit tapi 30 menit, yang bagi saya itu sangat-sangat lama, apalagi menjelaskan materi. Langsung skip saja ya untuk bab 1 pendahuluan. Langsung saja masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di makalah ini itu ada 5. Nomor 1, bagaimana tahapan-tahapan berbicara formal dalam konteks akademik, mulai dari persiapan, penyusunan gagasan, latihan, pelaksanaan, dan evaluasi, dapat diterapkan secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas penyampaian. B. Bagaimana peran kerangka gagasannya logis, runtut, dan terstruktur dalam membantu mahasiswa menyampaikan ide secara efektif dalam situasi berbicara formal. Yang ketiga yaitu yang C. Bagaimana penggunaan bahasa baku, struktur penyampaian, dan teknik komunikasi mempengaruhi kualitas bicara formal mahasiswa dalam kegiatan akademik. Yang keempat yaitu D. Bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis mahasiswa terwujud dalam kegiatan berbicara formal, dan sejauh mana kemampuan tersebut berpengaruh terhadap kualitas penyampaian gagasan. Yang kelima yaitu faktor-faktor psikologis dan sosial apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam berbicara formal, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Di rumusan masalah sendiri di makalah yang telah kami buat itu ada 5. Sudah saya baca tadi. Saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama. Cepat banget ya, ternyata udah 3 menit. Lama ternyata 30 menit itu. Maaf, saya biar lebih lama aja videonya, jadi saya banyak kosakata yang saya sampaikan di video ini. Langsung saja, yaitu menjelaskan rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana tahapan-tahapan berbicara formal dalam konteks akademik. Nah, sebelum berbicara tahapan-tahapan berbicara formal dalam konteks akademik, apa kalian udah mengerti sih apa sih itu berbicara formal? Nah, sebelum kita masuk ke tahapan, kita harus mengetahui apa itu berbicara formal. Berbicara formal merupakan proses tahapan yang terstruktur, dimulai dari persiapan hingga evaluasi. Jadi berbicara formal itu ada tahapan-tahapan khususnya.
mulai dari persiapan, penyusunan gagasan, pelatihan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, 5 tahapan ini itu mempengaruhi kita dalam berbicara formal, dan itu sangat dibutuhkan karena itu adalah runtutan atau urutan dalam berbicara formal yang baik. Kalau tidak urut, tidak ada 5 unsur tersebut dalam berbicara formal, maka berbicara formal kita ya kurang bagus dan kurang baik. Nah, dari 5 tersebut, yang pertama yaitu soal persiapan. Apa sih yang harus disiapkan sebelum dalam berbicara formal? Nah, banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam berbicara formal, yaitu menentukan topik, menentukan subtopik, dan tujuan komunikasi. Yang paling penting dalam berbicara formal dan tahapan-tahapan berbicara formal yaitu yang pertama, persiapan. Karena persiapan menentukan topik, tujuan komunikasi, itu menentukan isi konteks dalam kita berbicara formal. Kalau kita tidak bisa menentukan tujuan komunikasinya kemana, topiknya apa, maka kita dalam berbicara formal itu akan rancu dan gak jelas arahnya mau kemana, dan audiens pun tidak akan menangkapnya itu dengan baik. Itu adalah tahapan yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua yaitu tahapan penyusunan gagasan. Setelah kita persiapan, yaitu menentukan topik atau menentukan tujuan komunikasi, yang kedua yaitu kita melanjutkan untuk penyusunan gagasan. Setelah topiknya terbentuk, kita membentuk kerangka dasar dan gagasan utama dan argumen pendukung dikembangkan secara sistematis. Penyusunan gagasan ini digunakan untuk kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan isi. Dan tahap ini memastikan untuk sistem tersusun secara logis dan saling mendukung. Penyusunan gagasan ini ya, karena penyusunan gagasan ini harus tersusun secara logis dan saling mendukung. Karena kalau tidak saling mendukung, maka penyampaiannya pun kurang bagus. Berbicara formal pun ya nggak urut gitu, nggak urut pembahasannya apa. Misal kita bahas soal cuci sepatu lah, misal penyusunan gagasannya nggak urut, pasti pertama kita yaitu langsung kasih air. Padahal sebelum kasih air kita harus tahu, identifikasi dulu, sepatu ini kok kotornya gara-gara apa sih gitu, dan harus dibersihin secara apa dulu sih, apakah harus digosok-gosok dulu baru dikasih sabun, dicuci dulu. Nah, itulah pentingnya penyusunan gagasan. Kalau tidak urut, maka itu tidak akan dimengerti oleh audiens. Bukan tidak akan sih, sulit dimengerti. Nah, yang ketiga yaitu latihan. Pada fase ini pembicara, mungkin selaku saya pembicara seperti ini kan, saya pembicara ya, melakukan latihan beberapa hari sebelum berbicara formal di kelas atau berbicara formal di depan kamera. Nah, tapi konteksnya ini kan dalam akademik ya, dalam akademik. Jadi contohnya ya ketika saya melakukan berbicara formal di dalam kelas. Sebelum saya melakukan berbicara formal dalam kelas, contohnya seperti presentasi yang kemarin sudah saya lakukan, yaitu presentasi PowerPoint dari makalah ini. 2 hari 3 hari sebelum presentasi itu saya melakukan latihan juga
Itu mungkin saya ketika baru mandi, saya menghafalkan kalimat-kalimat atau isi yang akan saya sampaikan dalam berbicara formal, atau ketika saya lagi main game saya juga sambil menghafalkan isi apa yang perlu saya sampaikan. Karena kemarin saya jadi moderator, jadi saya lebih fokus untuk mencari topik-topik untuk menggait audiens. Karena di sini saya harus menjelaskan, jadi latihannya ya harus menjelaskan si makalah ini. Sebelum saya menyampaikan makalah ini pun saya latihan gitu, latihan berbicara sendiri beberapa kali sebelum menyampaikan ini. Kita melakukan latihan secara berulang-ulang supaya lebih matang ketika berbicara formal dan tidak kaku. Karena kalau kita tidak latihan, maka penyampaian kita itu kurang, ya pasti berhenti kayak grogi lah atau apalah gitu. Dan isi materi pun kurang sampaikan kalau nggak latihan. Karena kalau latihan kan pasti kita udah sering membaca, sering mengingat-ingat apa sih yang perlu disampaikan dalam materi tersebut. Dan akhirnya setelah pelatihan yaitu selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, itu yang nomor 4, pelaksanaan. Pelaksanaan sendiri merupakan saat pembicara menyampaikan materi di hadapan audiens. Biasanya terdiri atas 3 bagian dalam pelaksanaan ini. Yang pertama yaitu pembukaan, pembahasan pokok, dan penutup. Pada pembukaan, pembicara menyapa audiens dan menyajikan pengantar topik. Dalam pembukaan ini sangat penting ya dalam saat pembicara menyampaikan materi di audiens. Karena pembukaan ini yang menentukan bagaimana audiens meriak kita atau tertarik dengan kita selanjutnya. Contoh hal, kalau pembukaan kamu garing atau bosenin, itu tidak akan menarik audiens dan audiens tidak akan memperhatikan kita lagi. Nah, itu first impression audiens terhadap kita. Setelah pembukaan yaitu bagian pokok, berisi argumen dan penjelasan detail sesuai kerangka. Yang ketiga, yang terakhir yaitu penutup, berisi simpulan dan pesan terakhir. Nah, setelah 4 tersebut, tahapan-tahapan berbicara formal, yaitu persiapan, penyusunan gagasan, latihan, pelaksanaan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah tahap akhir, melibatkan refleksi dan umpan balik. Pembicara itu harus mengevaluasi apa sih kelebihan dan kekurangan tampilannya, baik dari dirinya sendiri atau meminta masukan dari audiens untuk meminta kritikan terhadap cara penyampaian pembicara. Evaluasi ini sangat penting untuk memperbaiki cara kita berbicara formal atau menyampaikan ke audiens. Contohnya kalau hasil, gak usah langsung contoh karena saya bingung berikan contoh langsung. Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kemampuan berbicara pada kesempatan berikutnya. Nah, ini evaluasi ini itu sangat penting ya. Selain untuk memperbaiki penampilan kita selanjutnya, kita juga bisa belajar untuk bagaimana sih berbicara formal yang baik, menyampaikan menjadi pembicara yang baik. Nah, itu adalah 5 tahapan berbicara formal. Ya, selanjutnya yaitu B. Kita akan menjelaskan rumusan masalah yang B. Bagaimana peran kerangka gagasan yang logis, runtut, dan terstruktur dalam membantu mahasiswa menyampaikan ide secara efektif dalam situasi berbicara formal. Nah, peran
penuntut dan terstruktur dalam membantu mahasiswa ide secara efektif dalam situasi berbicara formal. B yaitu bagaimana peran kerangka gagasan yang logis, runtut dan struktur dalam membantu mahasiswa menyampaikan ide secara efektif dalam situasi berbicara formal. B. Kerangka gagasan dalam berbicara formal. Nah, apa sih kerangka gagasan itu? Kerangka gagasan adalah rancangan susunan ide sistematis untuk memandu penyampaian lisan. Dalam berbicara formal, gagasan pokok, argumen pendukung dan penutup harus tertata logis. Kerangka gagasan biasanya disusun dalam 3 bagian pokok, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Penyusunan kerangka topik dan kalimat secara terstruktur membantu menjaga kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan informasi. Nah, kerangka gagasan ini itu rancangan susunan ide yang sistematis untuk memandu penyampaian lisan. Artinya kita membutuhkan kerangka gagasan, karena kalau tidak membuat kerangka gagasan sebelum menyampaikan sebuah ide, maka penyampaian idenya tidak tersampaikan secara 100% atau runtut dari awal hingga akhir. Contohnya dalam kerangka gagasan kan ada 3 bagian ya, pembukaan, isi, dan penutup. Nah, 3 bagian tersebut itu saling berkaitan dan saling mendukung. Contohnya pembukaan, kita sebelum melakukan menjelaskan tentang isi pasti memberikan pembukaan dulu. Nah, pembukaan itu first impression audience terhadap kita. Ketika first impression audience sudah tertarik, maka kita lanjut ke isi. Nah, isi ini itu meneruskan tentang pembukaan. Pasti pembukaan juga ada penjelasan tentang isi sedikit gitu. Contohnya pembukaannya pasti ada penjelasan tentang rumusan masalah dan lain-lain. Setelah isi, selanjutnya yaitu penutup. Nah, penutup ini juga ada bagian yang menjelaskan dari isi, yaitu kesimpulan. Jadi kerangka gagasan itu susunan ide dan susunan ide yang saling mendukung. Yang ketiga yaitu C, kualitas penyampaian dan penerapan bahasa Indonesia formal. Keberhasilan dalam presentasi akademik sangat ditentukan oleh kualitas penyampaian yang melibatkan penguasaan materi secara menyeluruh dan teknik komunikasi yang tepat. Dalam kualitas penyampaian dan penerapan bahasa Indonesia formal itu ada dua ketentuan, yaitu penggunaan bahasa baku dan kejelasan materi. Yang kedua, struktur dan teknik penyampaian. Nah, penggunaan bahasa baku dan kejelasan materi. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa baku dan kejelasan materi, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan kemampuan menyampaikan informasi secara efektif dan jelas. Seringkali memerlukan peralihan antara bahasa formal dan informal. Namun konteks formal menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Nah, penggunaan bahasa dan kejelasan materi itu sangat penting ya. Contohnya ketika kita menyampaikan sebuah materi di dalam kelas atau di dalam forum, kalau bahasa baku dan kejelasan, kalau bahasa bakunya tidak baik, itu sangat mempengaruhi tingkat pemahaman audiens. Karena bahasa baku itu banyak dipahami oleh rata-rata orang di Indonesia. Jadi itu sangat penting. Kejelasan materi juga itu poin yang sangat penting, karena kejelasan materi inilah yang sangat inti dalam sebuah tahapan berbicara. Struktur dan teknik penyampaian. Struktur presentasi yang baik meliputi pembuka, penyampaian materi, dan penutup. Berperan penting membantu audiens mengikuti alur pemikiran. Nah, ya struktur sih hampir sama seperti
kerangka gagasan ya, isinya ya pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Jadi nggak perlu saya jelaskan, ya mungkin Anda sudah paham sendiri, bisa didengarkan tadi teknik penyampaian. Nah, teknik penyampaian ini perlu meriset atau melihat audiens ini kategori apa sih. Misal kalau kategori anak kecil, nah kita juga teknik penyampaiannya seperti anak kecil gitu. Mungkin kita bawa mainan atau apa biar anak kecil tertarik gitu. Tapi kalau audiens kita remaja, ya kita teknik penyampaiannya ya lebih santai, lebih enjoy, ngomong tetap secara baku, kejelasan materi harus tetap tersampaikan, tapi teknik penyampaiannya kita harus lebih santai, lebih enjoy, karena itu remaja pasti ya ngomong, kalau bisa diajak ngobrol lah gitu. Kalau audiensnya orang yang lebih tua daripada kita, ya kita harus bisa memberikan teknik penyampaian yang lebih sopan, lebih halus, sehingga orang tua pun bisa mendengarkan dengan baik dan merasa disegani gitu. Teknik penyampaian pun ada banyak sebenarnya, seperti melibatkan pengelolaan waktu, penggunaan bahasa tubuh yang sesuai, dan menjaga kontak mata. Pengelolaan waktu ini membagi bagian waktu dalam menyampaikan. Penggunaan bahasa tubuh yang sesuai, nah, contohnya tangan ini itu menunjukkan bahasa tubuh oke gini ya. Ini juga memperlihatkan kita percaya diri ya, meskipun cuma gini gitu. Terus tatapan, menjaga kontak mata. Dalam kualitas penyampaian, kontak mata itu sangat penting. Kalau kita terpaku dengan materi, contohnya membaca ini saja gini tanpa melihat audiens kayak gini ya, itu sangat mempengaruhi tingkat pemahaman audiens dan tingkat ketertarikan audiens. Kalau kita membaca kayak gini terus ya, teknik penyampaian kita nggak ada kontak mata kayak gini, itu terlihat sekali kalau kita tidak memahami atau tidak mempelajari apa yang akan kita sampaikan. Kita hanya membaca, lebih baik daripada menyampaikan di depan, ini baca di belakang kan. Kalau kita jadi pembicara ya, teknik penyampaian yang bagus ya menjaga kontak mata. Salah satunya menjaga kontak mata, melihat ke audiens, ngobrol, menjelaskan ke audiens tanpa melihat materi. Ya melihat materi bolehlah sedikit, tapi cukup ambil intinya, lalu jelaskan secara sendiri dengan bahasa sendiri. Itu lebih bagus. Terus nada juga, tadi penyampaian nadanya juga diatur. Ada kata-kata atau bahasa yang perlu ditekankan dengan nada tinggi supaya lebih tersampaikan kepada audiens. Nah, yang masuk ke rumusan masalah yang keempat, yaitu bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis mahasiswa terwujud dalam kegiatan berbicara formal, dan sejauh mana kemampuan tersebut berpengaruh terhadap kualitas penyampaian gagasan. Dimensi kritis, kemampuan berpikir kritis dalam presentasi. Kemampuan berbicara formal terutama dalam bentuk presentasi akademik tidak hanya menguji keterampilan komunikasi, tetapi juga kedalaman berpikir kritis mahasiswa. Kemampuan berpikir kritis dalam presentasi ya. Mahasiswa ini dituntut berpikir kritis. Ya emang benar sih, kalau presentasi kita harus berpikir kritis, karena kita harus menyampaikan dengan baik dan harus bisa menyampaikan isi pembicaraan kita terhadap audiens, sehingga audiens itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, indikator berpikir kritis itu ada indikatornya. 1 yaitu kemampuan menganalisis, 2 kemampuan mengevaluasi, 3 kemampuan menginterpretasi, dan 4 kemampuan menginferensi.
Kemampuan menganalisis. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil. Kemampuan mengevaluasi. Mahasiswa mampu menilai keabsahan dan relevansi informasi, namun beberapa masih kurang kritis dalam mengevaluasi sumber yang ambigu atau bias. Mengevaluasi ini kalau mencari sebuah materi atau informasi, kita harus bisa mencari informasi yang relevan dan relate, dan itu fakta, jangan yang opini atau mengada-ngada. Dan mencari informasi juga harus dari sumber yang jelas. Dengan kemampuan menginterpretasi adalah mahasiswa dapat memahami data dan menarik kesimpulan logis. Kemampuan menginferensi. Mahasiswa mampu menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Menginferensi ini menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Langsung saja ke rumusan masalah kelima karena udah 25 menit, kurang 5 menit lagi. Faktor-faktor psikologis dan sosial apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam berbicara formal, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Faktor-faktor psikologis dan sosial apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam berbicara formal. Apa aja sih faktor-faktornya? Mari kita bahas. Faktor-faktornya yaitu 1. Keterbatasan komunikasi sebagai pemicu minder. 2. Tekanan sosial dan sikap ambivalen. 3. 2 itu saja ding. Yang ketiga itu strategi. Keterbatasan komunikasi sebagai pemicu minder. Fenomena minder dipicu oleh perbandingan sosial dengan teman yang dianggap lebih unggul dan kritis. Salah satu faktor utama yang memperparah rasa minder adalah keterbatasan kemampuan komunikasi. Jadi itu sangat mempengaruhi ya. Itu faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam bicara formal. Salah satunya yaitu rasa minder. Ketika kita menganggap teman kita di atas kita atau lebih pintar daripada kita, dan menganggap diri kita itu di bawah mereka. Contohnya ketika saya sendiri pun kadang merasa kayak gitu ya, merasa minder sangat besar, merasa ketika menyampaikan itu groginya sangat tinggi karena dilihat oleh orang banyak, menganggap mereka lebih pintar atau lebih tinggi di atas kita. Saya pun sangat minder gitu. Itu rasa minder itu sangat mempengaruhi psikologis kita dan cara menyampaikan kita ketika berbicara formal, ketika menjadi pembicara itu sangat mempengaruhi. Ketika rasa minder itu tinggi, cara penyampaian kita pun tidak bisa dengan bagus, tidak baik cara menyampaikannya. Bahkan itu membuat kita menjadi lupa apa yang mau kita sampaikan, dan menjadi kita berbicara, ketika berbicara pun tersendat-sendat, kayak bingung mau apa gitu. Itu rasa minder. Itu faktor psikologis ya yang mempengaruhi kita dalam menyampaikan, dalam menjadi pembicara. Tekanan yang kedua yaitu tekanan sosial dan sikap ambivalen. Meskipun mengalami ketidaknyaman, mahasiswa seringkali didorong untuk tak pulih karena tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan. Tekanan ini dibuat oleh ekspektasi tinggi dan stigma negatif terhadap status putus studi atau pengangguran. Akibat dari perasaan minder dan tekanan sosial ini adalah sikap ambivalen terhadap perkuliahan. Mereka merasa ragu untuk keinginan untuk berhenti karena minder, dan keharusan untuk bertahan karena tekanan eksternal. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa perkuliahan hanya sebagai formalitas tanpa motivasi intrinsik yang kuat atau keterlibatan psikologis penuh dalam proses belajar. Tekanan sosial ini bisa menyebabkan kita dalam menyampaikan itu ya udah gitu,
penting aku berbicara, menyampaikan, ya udah nggak ada keinginan lagi untuk menjadi lebih baik. Sikap ambivalen ini ya itu penjelasan itu dari tadi sih. Kalau kuliah ya udah kuliah gitu, menjadi pembicara ya udah menjadi pembicara, nggak ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Contohnya menjadi pembicara ya, ketika kita pasti awal menjadi pembicara kita hanya membaca aja gitu, membaca materi tanpa adanya kotak mata pun sangat sedikit, hanya fokus membaca dan didengarkan oleh audiens. Kita tidak tidak mencoba untuk menarik audiens supaya tertarik dengan kita tidak mencoba untuk memahami apa yang kita sampaikan sehingga bisa tersampai dengan baik dan audiens bisa menerimanya itu dengan baik juga gitu. Itu ada sikap ambivalen, itu sangat-sangat tidak baik ya, bagi mahasiswa atau bagi saya sendiri, karena itu buat jenjang ke depan itu nggak bagus. Ketika kita presentasi atau kita menjadi seorang manajer, kita pasti akan menjadi pembicara di depan orang banyak, jadi kita harus bisa memahami cara berbicara ya, formal yang baik. Yaitu yang terakhir, yaitu strategi adaptasi mahasiswa. Untuk mengatasi rasa minder dan tekanan, mahasiswa mengembangkan strategi adaptasi. Strategi ini meliputi 4, yaitu belajar mandiri, mencari dukungan sosial, berlatih keterampilan berbicara, evaluasi menyeluruh, dan area peningkatan. Belajar mandiri, berusaha lebih giat meskipun merasa tertinggal. Belajar mandiri ini sangat penting ya untuk mahasiswa, karena kalau kita tidak belajar mandiri ya mau nunggu diajarin siapa gitu loh. Mahasiswa itu harus terlatih untuk belajar mandiri, apalagi di zaman sekarang ya, ada banyak hal yang bisa membantu kita dalam belajar mandiri. Contohnya Google, ChatGPT, Gemini ya, itu sangat membantu kita dalam belajar mandiri. Contoh dalam berbicara formal, kita sebelum berbicara formal kita bisa belajar dulu apa sih tahapan-tahapan berbicara formal. Nah, kita bisa menggunakan ChatGPT. Nah, itu bisa belajar mandiri supaya kita bisa lebih percaya diri. Oh, aku sudah paham nih tentang materi apa yang aku sampaikan karena aku sudah belajar secara mandiri, tidak perlu menunggu orang lain gitu. Sehingga kita ketika menyampaikan pun percaya diri kita sangat tinggi, rasa minder pun berkurang. Yang kedua, mencari dukungan sosial. Dukungan dari teman dan keluarga menjadi sumber motivasi utama. Mencari dukungan sosial itu penting ya, bagi saya sih sebenarnya penting, tapi nggak penting-penting banget. Yang lebih penting fokus pada diri kita sendiri sih. Mencari dukungan sosial itu memiliki faktor plus supaya rasa minder lebih kecil lagi. Ya it's okay sih mencari dukungan sosial itu, cuma kalau bagi saya sendiri lebih fokus ke belajar mandiri, lebih fokus menata mental. Ya kalau ada dukungan sosial pasti kita merasa lebih percaya diri lagi, pasti itu nggak mungkin nggak. Contohnya ketika kita melakukan sesuatu didukung orang, itu pasti langsung semangat. Tapi ketika kita banyak yang menghujat atau yang mencela, nah pasti rasa minder kita gede kan. Wah, kenapa aku melakukan ini salah ya, kok banyak yang menghujat. Aku melakukan ini salah ya, kok banyak yang menghujat. Padahal sebenarnya itu ya gak salah gitu, ya itu benar-benar aja gitu. Tapi ketika kita mendapatkan dukungan, aku melakukan ini ya, terus disorakin, jos sama teman-teman, sama audiens, pasti kita lebih percaya dirinya lebih tinggi gitu. Sama teman, sama keluarga disorakin semangat. Nah, pasti kita percaya diri lebih tinggi. Nah, itu mencari dukungan sosial, yaitu bagus untuk membuat kita lebih percaya diri. Yang ketiga, berlatih keterampilan berbicara. Khusus untuk mengatasi kecemasan presentasi, mahasiswa berusaha menguasai materi dan sering berlatih presentasi. Nah, berlatih keterampilan berbicara ya, berlatih keterampilan berbicara ini biasanya dilakukan ketika mau ada presentasi. Berlatih supaya penyampaiannya bisa tersampaikan dengan baik, itu perlu keterampilan berbicara, itu perlu.
Karena kalau berbicara kita rancu, nggak sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan, itu membuat isi materi kita tidak tersusun dengan rapi. Dari pembukaan, penyampaian materi, penutup itu tidak rapi. Itu membuat audiens tidak paham dengan materi apa yang dengan materi apa yang kita sampaikan. Yang keempat yaitu evaluasi menyeluruh dan arah peningkatan. Secara keseluruhan mahasiswa memiliki dasar yang kuat dalam penyampaian materi, struktur dan dijelasan materi. Ada beberapa area yang memerlukan peningkatan intensif. Peningkatan ini harus bersifat holistik, menyentuh aspek linguistik, kognitif, dan psikologisnya. Setelah 3 tadi, yaitu belajar mandiri, mencari dukungan sosial, berlatih keterampilan berbicara, kita juga harus mengevaluasi menyeluruh bagaimana sih kita tadi menyampaikan materi, bagaimana sih kita tadi menjadi pembicara, apa sih kurangnya, apa sih lebihnya gitu. Misal kurangnya kita di pembukaan kita tidak menarik audiens, ya kita belajar lagi gitu. Belajar mandiri lagi gitu. Dan diperbaiki lagi, dicatat, oh kurangnya saya ini di pembukaan, audiens merasa bosan, ngantuk, tidak tertarik dengan saya sebagai pembicara. Nah, itu harus diperbaiki. Itu sih isi makalah saya, yaitu tentang berbicara formal dalam konteks akademik di lingkungan kampus. Yang terakhir di bagian makalah sebenarnya ada bagian penutup, yaitu kesimpulan. Tapi karena di sini tugas saya hanya menjelaskan tentang materi makalah saya, jadi saya skip untuk penutup dan kesimpulannya. Dan juga ini sudah 36 menit, jadi saya akan mengakhiri penyampaian materi saya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan, teman-teman saya atau penonton saya, mungkin bahkan dosen saya. Terima kasih sudah mendengarkan materi saya, penjelasan materi saya selama 30 menit ya. Ini sangat lama, pasti bosan juga sih mendengarkan materi. Cuma berbicara kayak gini, nggak ada interaksi, nggak ada kegiatan atau apa, cuma berbicara begini pasti bosan. Saya terima kasih sama dosen saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.